Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikutu Diana Riantini, nomor absen 28, kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Puspadewi, nomor absen 23, kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Melida Sukmariati, kelas 9B, absen 25. Hari ini kami akan membacakan biografi tentang I Gusti Ketut Jelanthe. I Gusti Ketut Jelanthe adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bali, seorang patih agung dari Kerajaan Buleleng yang merupakan putra dari I Gusti Nyoman Jelanthe Raya. Beliau diangkat sebagai patih di Kerajaan Buleleng pada tahun 1828 dan meninggal pada tahun 1849. I Gusti Ketut Jelanthe dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Sikap dan tindakannya dinilai berani karena menolak tuntutan Belanda dalam sebuah perundingan yang menuntut agar Kerajaan Buleleng mengganti kerugian kapal yang dirusak dan mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Pada saat perundingan itu, pihak Belanda diwakili oleh JPT Mayor Komisaris Hindia Belanda, sedangkan Kerajaan Buleleng diwakili oleh Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangasem dan Patih Agung I Gusti Ketut Jelanthe. Tak habis akal, pihak Belanda terus mencoba mencari celah untuk melawan I Gusti Ketut Jelanthe. Salah satunya dengan memanfaatkan Raja Kelungkung. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1845 ini, Belanda menuntut agar Buleleng mengganti rugi kapal dan menghapuskan hak tawan karang, yakni merampas perahu yang terdapat di kawasan Buleleng. I Gusti Ketut Jelanthe pun naik pitam. Bahkan beliau menghubungkan sebilah keris pada kertas perjanjian. Beliau menentang Belanda untuk menyerang dan Bukit atau Bali Utara. Pada tanggal 27 Juni 1846, Belanda benar-benar melakukan serangan ke Kerajaan Buleleng. Namun akhirnya Kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 29 Juni 1846. Kemudian Raja Buleleng dan Patih I Gusti Ketut Jelanthe mundur ke desa Jagaraga untuk menyusun kekuatan. Patih I Gusti Ketut Jelanthe adalah seorang yang ahli strategi perang dan menjadi sosok yang disegani oleh raja-raja lain. Karena sikapnya yang teguh pendirian, hal ini ditunjukkan ketika pemerintahan desa Jangkrang Patih I Gusti Ketut Jelanthe terus memperkuat pasukannya dan mendapat bantuan dari kerajaan lain seperti Kelungkung, Karangasem, Badung, dan Mengui. Pada tanggal 6-8 Juni 1848, pihak Belanda melakukan serangan kedua dengan mendaratkan pasukannya di Sangsit. Pihak Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelanthe dengan mengarahkan pasukan benteng Jagaraga yang merupakan benteng terkuat dibandingkan dengan 4 benteng lainnya. Sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van der Switch. Tetapi pihak Belanda gagal menembus benteng yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelanthe dan hanya mampu merebut satu benteng saja, yakni benteng sebelah timur Sangsit yang berada dekat Bungkulan. Dengan adanya kekalahan ini semakin mengangkat semangat raja-raja lainnya untuk semakin mengerahkan kekuatan dalam melawan Belanda. Namun, pasukan Patih Jelanthe ini menggerahkan parlemen Belanda yang kemudian melancarkan serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Jenderal Michaelis pada tanggal 31 Maret 1849. Belanda menyerang Bali dengan menembakkan meriam-meriamnya pada tanggal 7 April 1849. Raja Buleleng dan Patih Jelanthe bersama 12.000 prajurit berhadapan dengan Jenderal Michaelis. Namun, karena kalah persenjataan, Bali terdesak dan mundur sampai pegunungan Batur Kintamani. Jagaraga pun jatuh ke tangan Belanda pada 16 April 1849. Akhirnya Patih Jelanthe gugur pada serangan Karangasem oleh Belanda yang didatangkan dari Lombok dan menyerang hingga ke pegunungan Bale Punduk. Atas keberaniannya, sikap dan mental perjuangan yang ditunjukkan oleh Gusti Ketut Jelanthe, tentu
itu tidak ada kata ragu untuk kita memberikan gelar pahlawan nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1993, pemerintahan Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada Patih Jelantik berdasarkan SK Presiden RI nomor 007 TK tahun 1993. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.